Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode orang-orang Guntur Geni siap menyerang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Tertatih-tatih keduanya berusaha untuk kembali ke Banjar. Sekali-sekali mereka harus berhenti bersandar pada dinding sebelah jalan. Di luar pengetahuan mereka, ternyata Panon masih mengikuti mereka. Ia hampir kehilangan kesabaran ketika kedua orang itu berjalan terlalu lamban. Namun ia harus menunggu, betapapun dadanya bergejolak oleh kemarahan yang bagaikan tiada tertahan. Rasa-rasanya ia ingin memusnahkan orang-orang Guntur Geni, yang menurut pengamatannya lebih buas dari serigala itu. Namun ia pun masih dibayangi oleh akal sehat, sehingga ia harus melihat kenyataan bahwa orang-orang Guntur Geni membawa kekuatan yang sangat besar. Karena itu rencananya untuk memancing mereka ke istana kecil itulah yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berapa saat kemudian kedua orang yang sudah terluka itu melangkah semakin dekat dengan Banjar. Para penjaga regol sudah nampak berjalan hilir mudik, bahkan sejenak kemudian salah seorang dari kedua penjaga regol itu sudah melihat dua orang berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. "Siapa di sana?" Dua orang itu melangkah semakin dekat. "Siapa kalian?" Teriak penjaga itu. Aku. Suaranya terputus-putus. Kedua orang itu menjadi curiga. Suara itu pernah didengarnya, tetapi suara itu terdengar gemetar dan putus-putus. Karena itu kedua penjaga telah melangkah mendekati kedua orang yang berjalan tertatih-tatih. Dalam pada itu Panon sudah menunggu. Semula ia ingin meninggalkan bekas atas kedua orang yang terluka itu apabila mereka sudah berada di halaman Banjar. Ia melihat kedua orang yang terluka itu telah berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Mereka merayap kembali ke Banjar untuk mendapatkan pertolongan. Jika saat terakhir dari usahanya sudah mulai nampak di matanya, tiba-tiba saja maut merenggutnya. Alangkah kecewa kedua orang itu justru di saat terakhir. Karena itu Panon mengurungkan niatnya. Yang nampak olehnya kemudian adalah kedua penjaga yang berjalan dengan tegap, menjinjing senjata masing-masing. Jenak Panon menunggu dibiarkannya kedua penjaga regol itu berjalan semakin dekat. Namun agaknya kedua orang itu pun menjadi ragu-ragu. Ia melihat kedua kawannya itu dalam keadaan tidak wajar. Sehingga karena itulah maka mereka pun terhenti beberapa langkah di hadapan kedua orang yang terluka parah itu. "Kenapa kalian?" Dua orang yang terluka itu mencoba untuk maju lagi, tetapi ternyata mereka sudah sangat lemah. Salah seorang dari mereka menyaut, "Aku terkena racun." "Siapa yang meracunimu?" "Aku tidak tahu. Menurut keterangannya, ia adalah seorang penghuni istana kecil itu." Kedua penjaga itu termangu-mangu sejenak, sementara kedua orang yang terluka itu masih merintih. "Tolonglah kami. Aku tidak dapat melangkah lagi. Tubuhku tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi tanpa pertolongan. Tolong, panggillah Kiai Sampuragi. Mungkin ia dapat menolongku." "Sampuragi tidak ada di antara kita, bukannya kau sudah tahu? Siapapun dukun yang ada di antara kita, siapapun yang dapat menawarkan racun." Suara orang itu semakin sayup. Kedua penjaga itu termangu-mangu, tetapi mereka masih tetap berdiri di tempatnya. Ternyata bahwa kedua orang yang terluka itu sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Darah yang terluka banyak mengalir dari luka telah menghisap semua kekuatan yang ada pada keduanya. Sehingga bagaimanapun juga keduanya mencoba berpegangan pada dinding halaman di sebelah jalan. Namun akhirnya keduanya pun jatuh terduduk.
tolong kami." Yang seorang mengeluh dengan suara yang semakin dalam. Pada saat itulah kedua orang penjaga itu seolah-olah tersadar dari cengkaman perasaan yang tegang melihat peristiwa itu. Karena itulah maka keduanya bersiap untuk berlari memanggil kawan-kawannya. "Tolonglah mereka, aku akan memanggil dukun yang ada di antara kita. Panggil kawan-kawan, kita bawa mereka masuk ke baja." Tapi keduanya ternyata tidak sempat berbuat apa-apa. Kedua orang yang terluka itu pun terjatuh berguling di tanah. Dua orang penjaga itu justru berlari mendekati keduanya, namun keduanya sudah menjadi sangat lemah. Darah mereka terlalu banyak mengalir. Seorang dari kedua penjaga itu pun menarik napas dalam-dalam sambil berdesis. Tidak ada detak jantungnya lagi. Nampaknya yang seorang itu akan segera mati, tetapi yang terdengar adalah desah panjang. Ternyata itu adalah tarikan napas yang terakhir. Berurutan kedua orang itu meninggal susul-menyusul oleh luka yang arang keranjang karena goresan senjata Panon. Panon yang menyaksikan semuanya itu dari kegelapan hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Ternyata kedua orang itu memang sudah saatnya direnggut oleh maut, meskipun ia tidak membunuhnya secara langsung seperti yang direncanakan. Tapi ia telah membunuhnya juga, karena keduanya mati oleh luka-lukanya, sehingga darahnya telah terperas dari tubuhnya. Yang tinggal adalah kedua orang penjaga yang masih saja mengamati kedua sosok mayat itu. Mereka mencoba melihat keduanya dengan seksama. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi mereka dapat melihat luka-luka yang seolah-olah silang menyilang di seluruh tubuhnya. Darahnya mengalir dari segenap lukanya, desis yang seorang. Apakah ada tanda-tanda keracunan seperti yang dikatakannya? Tidak nampak tanda-tanda itu di dalam kegelapan, tapi seandainya mereka tidak terkena racun, mereka pun akan meninggal juga. Luka-lukanya terlampau parah. Siapakah yang membunuhnya? Geram kawannya. Mereka telah menyebutnya orang dari istana kecil itu. Gila. Tentu tidak hanya 2 orang, mungkin 4 atau 5 orang. Yang lain tidak segera menyaut, tetapi terdengar ia menggeram menahan kemarahan yang menyesak dadanya. "Kita akan menumpas seisi istana buruk itu," akhirnya ia berkata dengan nada datar. "Siapapun yang ada di dalamnya, marilah kita akan melaporkannya. Kita panggil beberapa orang untuk membawa mereka ke Banjar." Keduanya tidak mengira bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orang dari istana kecil itu, sehingga agaknya mereka tidak bersiap menghadapi kemungkinan ini. "Kita akan segera bertindak. Kita bakar istana itu menjadi abu." Namun tiba-tiba kawannya berkata, "Tetapi pemimpin-pemimpin kita masih memerlukan sesuatu. Bukankah keduanya telah ditugaskan pergi ke rumah Ki Buyut? Persetan, mereka akan marah melihat keadaan ini. Bukankah ini merupakan suatu penghinaan?" Kawannya mengangguk-angguk, namun nampaknya ia masih berpikir. Dalam pada itu, Panon telah mengambil keputusan untuk bertindak. Ia harus berbuat sesuatu untuk menambah minyak pada api yang sudah mulai dinyalakan. Ia harus meninggalkan ciri yang meyakinkan bagi orang-orang Guntur Geni bahwa yang sudah melakukan pembunuhan-pembunuhan itu adalah orang dari istana kecil. "Aku harus melontarkan pisau ini dengan tepat," berkata Panon kepada diri sendiri. Ia tidak ingin mengenai salah seorang dari kedua orang yang berjaga-jaga di depan Regol itu, tetapi ia akan mengenai keduanya dengan pisau yang berciri seekor kuda dengan sayap berkembang. Dengan sangat hati-hati Panon mendekat. Sejenak ia mencari tempat yang paling baik di balik dinding batu. Kemudian dengan sangat cermat ia mulai membidik keduanya dengan pisaunya. Sejenak kemudian tangannya telah terayun cepat sekali. Ayunan yang pertama kemudian disusul dengan ayunan yang kedua. Terdengar kedua orang penjaga berteriak, namun agaknya lontaran pisau Panon benar-benar telah mengenai sasarannya. Keduanya telah tertusuk dadanya langsung mengenai jantung. Beberapa orang Guntur Geni yang ada di dalam Banjar mendengar teriakan yang terputus itu. Mereka tidak peduli dengan teriakan-teriakan orang-orangnya, tapi teriakan maut itu telah menarik perhatian.
Seorang yang kebetulan berada di depan Banjar berlari-lari melintasi halaman. Ia terkejut sekali melihat kedua orang kawannya telah terbaring di tanah tanpa bernapas lagi. "Gila!" ia berteriak. "Siapa yang telah berani melakukan ini?" Tidak ada yang menjawab. Yang terdengar kemudian adalah langkah kawan-kawannya yang berlari-lari mendekat. Dengan obor lampu minyak, orang-orang guntur geni itu menerangi mayat kawan-kawannya. Dengan tangan gemetar mereka telah menemukan 2 buah pisau tertancap di dada kedua penjaga yang bertugas. "Seorang telah membunuhnya," geram salah seorang dari mereka. Orang-orang guntur geni itu menjadi gempar ketika mereka melihat sebuah lukisan pada tangkai pisau belati tersebut. Sejenak kemudian Banjar Pedukuhan Karangmojo itu telah menjadi gempar. Orang-orang guntur geni mulai bergejolak. Seorang yang bertubuh tinggi penggeram sambil berkata, "Kita bunuh semua orang Karangmojo." Wajah-wajah yang kasar itu menjadi semakin buas dan liar. Suara tertawa yang meledak-ledak telah terhapus oleh umpatan kasar. Sementara yang lain dengan teliti mengamati lukisan yang terdapat di tangkai pisau itu. "Seekor kuda terbang," desis seorang di antara mereka yang mengerumuni mayat itu. Tiba-tiba seorang menyibak kawan-kawannya. "Apa katamu?" Orang yang mengamati pisau itu mengulangi. "Di tangkai pisau ini diukir lukisan seekor kuda dengan sayap yang terkembang." "Pangeran Kudo Narpodo, dari mana kau dapatkan pisau itu?" "Pisau ini tertancap di dada mayat ini." Orang yang tertarik dengan pisau itu adalah Kiai Paransanggit, dan sekarang ia menjadi tegang. Kemudian ia berteriak, "Berikan pisau itu kepadaku." Dengan tegang pisau itu pun diserahkan kepada Kiai Paransanggit yang menerimanya dengan tangan gemetar. Namun ia benar-benar melihat goresan seekor kuda dengan sayap yang terkembang. "Gila, ini benar-benar gila. Dan aku tidak percaya kalau yang melakukan adalah Pangeran Kudo Narpodo. Pangeran itu sudah lama terbunuh dan tidak pernah terdengar namanya lagi." Seorang yang bertubuh pendek mendekatinya dengan suara yang lirih. Ia bertanya, "Mengapa kau menjadi gemetar?" "Lihat," sahut Kiai Paransanggit sambil menyerahkan pisau itu. "Kau cepat menjadi cemas. Setiap orang dapat membuat goresan semacam ini. Aku pun bisa. Tetapi makna dari lukisan ini adalah seorang." Kidumi orang yang bertubuh kecil dan pendek itu tertawa, jawabnya, "Apa artinya ciri seorang jika orang lain ingin mengaburkannya? Kudo Narpodo sudah mati, mungkin istana itu masih tersimpan banyak sekali pisau-pisau kecil serupa itu. Jadi siapakah yang mempergunakannya? Siapa saja yang ada di istana itu? Kuda Rupoko, Kidang Alit, Tikus Pidi, atau siapa lagi?" "Kau memang terlalu sombong," seorang yang bertubuh tinggi raksasa menyambut dari kegelapan. Kidumi berpaling, sementara orang yang tinggi besar itu masih meneruskan, "Tubuhmu yang kecil, kerdil itu telah membuat jiwamu bergejolak untuk membuat imbangan atas kekecilan tubuhmu. Tapi kau jangan menganggap bahwa di halaman istana tidak ada orang yang mampu memutar lehermu." Kidumi tertawa, jawabnya, "Justru kekerdilan tubuhku inilah bekal yang paling berarti bagi ilmuku. Dengan tubuh kecil dan pendek, maka sulit bagi seseorang untuk menyentuh dan apalagi menangkapku. Tapi yang dapat kau lakukan atas lawan-lawanmu hanyalah sekedar berlari-larian tanpa berbuat sesuatu." Kidumi tertawa semakin keras, katanya, "Kisrobo yang perkasa, kau jangan menghinaku. Untunglah aku baru saja mendapatkan makanan yang enak dari orang-orang Karangmojo, sehingga aku tidak mudah menjadi marah. Tetapi jika kau ingin bertanding, marilah kita bertaruh. Siapakah di antara kita, kau yang bertubuh raksasa dan aku yang kuanggap kerdil ini, dapat menelan makanan lebih banyak?" "Cukup," potong Kiai Paransanggit. "Kita sedang menghadapi persoalan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kelakar anak-anak gila seperti kalian." Kisrobo menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Jangan cepat marah, Kiai. Aku tahu persoalan yang kita hadapi memang persoalan yang gawat. Tetapi bukankah aku juga sedang memperingatkan kepada Dumi kecil ini
bahwa di istana itu ada orang-orang yang harus kita tanggapi dengan sungguh-sungguh. Kidumilah yang masih tertawa katanya, orang-orang seperti Kiai Paransanggit tentu akan cepat menjadi tua. Tapi baiklah, kita akan mempersoalkan pisau-pisau itu dengan sungguh-sungguh. Pisau itu tentu ada hubungannya dengan Pangeran Kudo Narpodo. Begitu pendapatmu? Ya, jawab Kiai Paransanggit. Lalu, tetapi itu bukan berarti bahwa Pangeran Kudo Narpodo sendiri yang harus mempergunakan. Seandainya ia benar-benar sudah mati. Tetapi yang telah membunuh kedua pengawal itu tentu orang-orang yang datang dari tanah kecil itu. Bukan orang Karangmojo. Aku yakin orang-orang Karangmojo tidak akan ada yang berani melakukannya. Ingat bahwa di dalam istana itu dijumpai orang-orang dari Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning. Aku sudah tahu seorang yang lain memotong. Seorang yang sudah lanjut usia, punggungnya sudah agak bungkuk, ia berdiri dan berpegangan sebuah tongkat yang panjang. Berkepala ular yang terbuat dari baja dengan lidahnya terjulur, katanya kemudian. Ketika kau minta aku ikut serta dalam pasukanmu, kau sudah mengatakan bahwa kita akan melawan orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu. Tetapi pisau itu bukan ciri orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu. Apakah tidak mungkin ada pihak lain yang ikut serta terlibat dalam perebutan ini? Jangan mempersulit jalan pikiranmu. Orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu telah menemukan pisau itu di tanah mereka, mempergunakannya untuk membunuh kedua pengawal itu, laut Kiai Paransanggit. Lalu, sekarang kita harus berbuat sesuatu. Ini adalah tantangan, lebih dari itu, ini adalah satu penghinaan. Kidumi masih saja tertawa katanya. Jangan beradang seperti anak-anak. Kita datang ke sini untuk bertempur. Kau telah minta kepadaku agar aku membantumu merampas pasukan yang ada di tanah itu. Karena itu kemungkinan-kemungkinan serupa ini sudah aku pikirkan akan terjadi. Wajah Kiai Paransanggit yang tegang masih saja menegang. Dengan lantang ia berkata, kita akan masuk istana sekarang juga. Kisrobo mengangguk-angguk katanya. Kapan saja aku sudah bersedia. Aku memang berharap bahwa Guntur Geni akan mendapatkan pusaka yang sedang diperebutkan itu. Jika kemudian ternyata dari pusaka itu dapat diketahui pusaka-pusaka yang lain dan kemudian dicari kelengkapannya di gedung perbendaharaan, maka Guntur Geni akan mendapatkan wahyu keraton. Siapakah kelak yang akan menjadi raja? Jika wahyu itu tiba di perguruan Guntur Geni, Kiai Paransanggit adalah orang yang memiliki syarat untuk menerima wahyu itu, potong Kiai Kebuander. Orang tua yang bongkok yang sering disebut juga Kiai Bongkok dari Gunung Gamping. Aku percaya bahwa di dalam susunan silsilahnya ia adalah keturunan Prabu Kertojoyo. Nah, itulah sebabnya aku bersedia ikut bersamanya. Tetapi darah keturunan itu tidak seorang akan dapat menerima wahyu keraton. Kiai melupakan Kenaro, anak petani miskin itu, teriak Kidumi tiba-tiba. Aku pun dapat menjadi sarang wahyu keraton jika memang itulah yang harus terjadi dan aku memiliki syarat yang lengkap. Kenaro adalah putra Dewa Brahma, teriak Kisrobo. Cukup, Kiai Paransanggit memotong. Kita tidak sedang membicarakan keturunan, kita menghadapi orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu. Meskipun aku yakin bahwa mereka akan saling bertempur, namun menghadapi kita, mereka agaknya telah mempersatukan diri. Kidumi akhirnya berhenti tertawa sambil menarik napas dalam-dalam. Ia berkata, baiklah, kita akan pergi ke istana itu. Aku setuju, kita pergi sekarang agar orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu tidak menganggap bahwa kita pengecut. Kisrobo mengangguk-angguk sedang Ki Kebuander berkata, tetapi jangan sekedar diburu oleh kemarahan hati. Kita akan menyerang sekarang dengan sadar sepenuhnya bahwa kita akan bertempur melawan orang-orang yang mempunyai nama. Selebihnya kita harus menahan diri agar kita masing-masing tidak menjadi tamak dan mengendaki pusaka yang ada di tanah itu bagi diri kita sendiri. Kiai Paransanggit mengerutkan keningnya. Ia melihat sorot mata yang aneh di wajah Ki Kebuander. Namun Kiai Paransanggit tidak mencemaskannya. Ia kenal orang tua itu dengan baik. Apalagi yang membawa murid-muridnya lengkap jika seorang dari kawannya akan berkhianat.
Kisrobo menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak menyaut. Ki Dumilah yang kemudian berkata, "Kita bersiap sekarang, kita akan pergi ke istana kecil itu. Kita akan menumpas semua orang yang ada di dalamnya. Siapapun mereka, kemudian kita akan menunggu hadiah yang akan diberikan oleh Kyai Paransanggit pada kita, tanpa menghiraukan apakah pusaka itu akan dapat membuatnya menjadi raja seperti moyangnya, Maharaja Kediri atau Singosari atau manapun juga. Kita pun tidak akan bertanya mengapa Kiai Sekar Pucang yang telah membebaskan dirinya dari peredaran waktu itu tidak ikut serta bersama kita sekarang. Ia harus mengurung diri," jawab Ki Kebo Ander, "karena meskipun ia dapat membebaskan diri dari perjalanan waktu, tetapi ia masih belum dapat membebaskan diri dari kematian. Itulah agaknya yang sedang dicapainya sekarang." "Pembicaraan ini selalu saja berbelok," potong Kyai Paransanggit. "Kita akan bersiap sekarang dan kita akan menyerang istana itu." Beberapa orang yang lain saling berpandangan sejenak, namun mereka pun kemudian mengikutinya pula. Sementara beberapa orang telah mengangkat mayat kedua kawannya yang terbaring dan meletakkannya di pendopo. Sejenak kemudian Kyai Paransanggit dan kawan-kawannya telah siap dengan kudanya masing-masing. Dengan lantang Kyai Paransanggit berteriak, "Kita semuanya akan pergi, tidak ada seorang pun yang tinggal." Ki Dumi menahan senyumnya, katanya berbisik di telinga Kisrobo, "Buat apa tinggal di Banjar jika kita sudah berada di pedukuhan ini?" Kata-kata tidak ditujukan kepada kita, tetapi kepada murid-muridnya yang sebagian besar adalah pengecut. Ki Dumi tertawa, tapi ia tidak menjawab. Sejenak kemudian maka orang-orang Guntur Geni itu telah siap. Mereka sudah bertekad untuk menghancurkan isi istana kecil itu, siapapun yang ada di dalamnya, kemudian merampas pusaka yang tersimpan di istana itu. Setelah semuanya siap, maka saat kemudian kuda-kuda itu pun telah berderap sepanjang jalan pedukuhan. Suaranya telah mengejutkan orang-orang yang telah tidur, tetapi beberapa orang telah mengangkat kepalanya di pembaringan. Namun mereka pun menjadi berdebar dan kembali berbaring sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut kain panjangnya. Ki Buyut pun mendengar derap kaki kuda itu seolah-olah debar jantungnya sendiri. Ia menjadi cemas bahwa kedua anak muda yang telah singgah di rumahnya mengalami kesulitan dan tertangkap, atau orang-orang berkuda itu sedang mengejarnya. Sejenak Ki Buyut termangu-mangu, ia meletakkan kepalanya lagi di pembaringannya, tapi ia tidak dapat memejamkan matanya. "Apa yang dapat aku lakukan?" Pertanyaan itu telah mengganggunya. Tiba-tiba saja Ki Buyut melompat bangun, dirabanya senjatanya yang disimpannya di bawah tikar. Kemudian dengan dada yang berdebar-debar ia keluar dari biliknya. "Aku harus memberitahukan kepada isi istana itu. Mungkin akan ada bencana yang menimpa pada Raden Kudorupoko dan Panon," bisiknya di telinga anak muda yang tidur di rumahnya. "Ibu Yud," anak muda itu mencoba mencegahnya, "itu berbahaya sekali. Beberapa hari yang lalu aku juga melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, tapi aku tetap hidup. Namun jika harus mati sekarang, aku sudah berterima kasih bahwa umurku sudah bertambah beberapa hari sejak kematian yang seharusnya sudah menerkamku," jawab Ki Buyut. Anak muda itu tidak dapat mencegahnya lagi, ia hanya dapat menahan napas ketika ia melihat Ki Buyut meninggalkan rumah pintu butulan dan hilang di kegelapan. Seperti yang pernah dilakukan, Ki Buyut berjalan menuju ke istana kecil itu tanpa perasaan takut. Ia merasa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan bahwa mungkin sekali telah terjadi sesuatu dengan anak muda yang telah berada di pedukuhan. "Mudah-mudahan aku tidak terlalu lambat. Kuda-kuda itu sudah hilang dan suaranya tidak terdengar lagi. Mungkin mereka telah menangkap kedua anak muda itu, atau mungkin mereka akan menyerang istana kecil itu. Sementara penghuni-penghuninya sedang tidur lelap," katanya pada diri sendiri. Di luar sadarnya Ki Buyut telah berlari-lari kecil, ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang akan mungkin terjadi atasnya. Karena itu maka ia pun sama sekali tidak berusaha untuk berlindung dalam bayangan dedaunan atau menelusuri dinding batu. Ia berlari-lari saja di sepanjang jalan dengan napas yang mulai tersengal-sengal. Ki Buyut terkejut ketika tiba-tiba ia melihat seorang muncul dari balik gerumbul.
Justru ia sudah mendekati jalur jalan menuju istana yang kecil di luar pedukuhan. Dengan serta-merta ia mencabut senjatanya dan siap bertempur mempertaruhkan nyawanya. Tapi orang itu nampaknya tidak ingin berbuat sesuatu, bahkan terdengar suaranya berdesis, "Ki Buyut." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Dalam keremangan malam ia melihat seorang anak muda mendekatinya. "Panon?" "Ya, Ki Buyut, aku Panon." "Oh, jadi kau selamat. Tetapi di mana Raden Kudorupoko?" "Ya sudah berada di istana." "Tetapi apa yang sudah terjadi?" Panon termangu-mangu jenak, namun katanya kemudian, "Ki Buyut, keadaan menjadi gawat. Sebaiknya Ki Buyut kembali saja ke pedukuhan, jangan meneruskan perjalanan ke istana itu." "Mengapa?" "Sudahlah, besok Ki Buyut akan mengetahuinya." Ki Buyut termangu-mangu jenak, namun Panon mendesaknya. "Ki Buyut harus mendengarkan pengamatanku. Orang-orang Guntur Geni telah menyerang istana kecil itu, tetapi Raden Kudorupoko telah mendahului aku dan memberitahukan kepada orang-orang yang berada di istana itu bahwa mereka harus mempersiapkan diri." Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun Panon mendesaknya lagi. "Cepatlah sedikit Ki Buyut, aku akan segera pergi menyusul orang-orang berkuda itu." Ki Buyut masih tetap berdiri di tempatnya, namun kemudian ia bertanya, "Apakah orang-orang Guntur Geni itu tidak membahayakan kalian yang berada di istana?" "Mudah-mudahan tidak Ki Buyut, kami akan berusaha menjaga diri sebaik-baiknya." Ki Buyut mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah Panon, hati-hati. Aku akan berdoa untuk keselamatan kalian yang berada di istana itu. Orang-orang Guntur Geni adalah orang-orang yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Mereka memiliki permainan yang sangat berbahaya yang dapat membuat seorang bisu, buta tuli, dan lumpuh. Banyak di antara kami yang memiliki penawarnya Ki Buyut. Racun itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi kami." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Ki Dangalit, anak muda yang mengaku bernama Raden Kudorupoko dan kini orang lain yang berada di istana kecil itu, sama sekali tidak takut terhadap racun yang mungkin dibawa oleh orang-orang Guntur Geni. Ketika Panon mendesaknya sekali lagi, maka Ki Buyut pun kemudian minta diri dan meninggalkan Panon dalam gelapnya malam. Panon mandang langkah Ki Buyut menjauh dan hilang dalam kegelapan. Sejenak Panon termangu-mangu, namun ia pun kemudian melangkah menuju istana kecil yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Ia yakin bahwa kuda yang berderap di jalan berbatu-batu itu sudah sampai di muka pintu gerbang istana kecil yang suram itu. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang berkuda telah berhenti di muka pintu gerbang, seperti yang dikehendaki oleh Panon dan Raden Kudorupoko, yang telah memperbaiki pintu gerbang itu. Maka orang-orang Guntur Geni tidak dapat langsung masuk ke halaman. Mereka berhenti di muka pintu gerbang dan untuk beberapa saat menilai keadaan. Tapi nampaknya halaman istana kecil itu tetap sepi. Tidak ada seorang pun yang dapat dilihat dari luar pintu gerbang, melintas atau berjaga-jaga. Kyai Paransanggit yang berada di paling depan termangu-mangu sejenak. Ia sudah mendengar bahwa beberapa orang dari Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning telah meninggalkan sarang mereka menuju ke Pegunungan Sewu. Mereka tentu akan masuk ke istana ini. Tiba-tiba Kyai Paransanggit menggeram. "Tetapi istana itu tampaknya sepi sekali," sahut Ki Dungi. "Apakah mereka sudah berhasil merampas pusaka itu dan meninggalkan istana kecil ini?" desis Ki Srogo. "Tentu tidak," sahut Kyai Paransanggit. "Tapi agaknya mereka telah bersembunyi. Mereka ingin membunuh orang-orang kita satu demi satu. Karena mereka silo melihat jumlah kita yang tentu jauh lebih besar dari mereka." "Kita akan masuki halaman ini," berkata Ki Kebo Ander. "Apapun yang sudah dan akan terjadi adalah tanggung jawab kita semuanya. Pembunuhan yang licik itu memang suatu tantangan dan sekaligus suatu penghinaan. Soalnya bukan sekedar upah yang akan kita terima dari Kyai Paransanggit jika ia menemukan pusaka itu dan kemudian dengan kelengkapannya akan dapat meraih derajat dan pangkat. Tetapi kita juga bertanggung jawab pada harga diri kita masing-masing sebagai orang yang paling dihormati di antara sesama di daerah kita masing-masing." Ki Dumi tertawa, katanya, "Kau juga merajuk seperti Kyai Paransanggit, Kyai. Tapi kau benar, aku pun merasa bahwa penghinaan ini tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman.
Juga seandainya Kudo Narpodo ada di istana itu, aku ingin membunuhnya sekali lagi. Jika benar ia bangkit dari kuburnya, geram Kisrobo. Namun tiba-tiba Ki Dumi berkata lantang, kita tidak hanya akan berbicara panjang. Kita akan masuk dan kita akan menghancurkan semuanya. Jika perlu istana kecil ini harus dibakar agar kita dapat menemukan pusaka yang sedang kita cari. Pusaka itu akan rusak dan kehilangan arti, potong Ki Kebo Ander. Tidak, tempat penyimpanan pusaka itu tentu tidak akan terbakar dan kita akan cepat menemukannya. Aku tidak pernah peduli bahwa penghuni-penghuni istana itu akan terbakar habis, jawab Ki Dumi.